Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4. Saya Faila Sufah Susanto Putri dan teman saya Muktasya Raisya, Farimaya Sahanazepa, Reva Indah Purnama, Raka Insan Kadafi, dan juga Erza Fauzan. Kami akan mempresentasikan proposal tugas mata kuliah logika dan penalaran ilmiah yang diampu oleh Ibu Aam Amaningsih Jumhur, ST, MT, PhD. Adapun judul yang kami angkat adalah Analisis Peran Penalaran Ilmiah dalam Proses Pembelajaran Teknik Dasar Olahraga pada Siswa. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pertama, pada bagian latar belakang, selama ini PJOK itu sering dianggap hanya berfokus pada aktivitas fisik saja ya, seperti berlari, melompat, atau melakukan teknik tertentu. Padahal sebenarnya, pembelajaran teknik dasar olahraga pada siswa itu memiliki proses-proses yang sangat kompleks. Contohnya, di lapangan, banyak siswa yang masih hanya meniru gerakan para guru tanpa mengetahui prinsip alasan dibalik gerakan tersebut. Jadi akibatnya siswa kurang memahami dan juga kurang mandiri ataupun kesulitan untuk memperbaiki kesalahan gerakannya sendiri. Oleh karena itu, penalaran ilmiah menjadi penting. Dengan adanya mata kuliah penalaran ilmiah ini, siswa tuh tidak hanya belajar bagaimana cara melakukan gerakan, tetapi juga memahami mengapa gerakan tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Hal ini tuh mendorong siswa untuk dapat berpikir logis, sistematis, dan juga berdasarkan bukti. Perkenalkan, nama saya Muktasya Raisya Putri dengan nomor NIM 160262456. Pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaatnya yang diharapkan dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama itu ada dari rumusan masalah. Penelitian ini berangkat dari kondisi di lapangan di mana pembelajaran teknik dasar olahraga itu masih cenderung berfokus pada praktiknya saja, tanpa melibatkan proses berpikir siswa secara mendalam. Oleh karena itu, ada 3 hal utama yang ingin kelompok kami kaji. Yang pertama itu, bagaimana sebenarnya penerapan penalaran ilmiah dalam pembelajaran teknik dasar olahraga pada siswa. Dan yang kedua, apa peran penalaran ilmiah tersebut terhadap pemahaman siswa dalam menguasai teknik dasar olahraga. Dan yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi, baik itu yang mendukung maupun yang menghambat penerapan penalaran ilmiah dalam pembelajaran olahraga. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yang tadi, yaitu untuk menganalisis bagaimana penerapan penalaran ilmiah, kemudian mengetahui perannya terhadap pemahaman siswa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya di lapangan. Kemudian dari sisi manfaat penelitian, terdapat 2 manfaat utama, yaitu secara teoritis, yang dimana penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam di bidang pendidikan jasmani yang berbasis ilmiah. Sedangkan secara praktis, penelitian ini bisa menjadi referensi bagi guru atau pelatih dalam mengembangkan metode pembelajaran, yang tidak hanya berfokus pada praktiknya saja, tetapi juga pada pemahaman konsep dan tetapi juga pada pemahaman konsep terakhir. Jadi secara keseluruhannya penelitian kami tidak hanya berfokus pada hasil, tapi juga bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran olahraga agar lebih bermakna dan berbasis pemahaman. Di sini saya akan jelaskan terkait penalaran ilmiah dalam olahraga. Jadi apa sih penalaran ilmiah dalam olahraga? Yaitu kemampuan berpikir yang tidak hanya berfokus pada melakukan gerakan, tapi juga memahami alasan di balik setiap gerakan tersebut. Secara umum, penalaran ilmiah dapat diartikan sebagai kapasitas mental untuk merumuskan hipotesis, menguji variabel, serta menarik kesimpulan berdasarkan observasi. Dalam konteks olahraga, kemampuan ini berkaitan dengan pemahaman prinsip-prinsip mekanika tubuh seperti keseimbangan, gaya, sudut, dan juga kondisi gerak. Dengan demikian, siswa tidak hanya sekedar memperhatikan teknik, tapi juga mampu menjelaskan mengapa suatu teknik dilakukan dengan cara tertentu dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil gerakan. Di sini saya sudah ada 2 ahli, yaitu pertama menurut Jean Piaget. Perkembangan kognitif individu pada tahap operasional formal memungkinkan seseorang untuk berpikir secara abstrak dan juga logis. Pada tahap ini, siswa sudah mampu memprediksi hubungan sebab akibat dalam suatu aktivitas. Kemudian, dalam revisi taksonomi Bloom oleh Lauren Anderson dan David Harwell, kemampuan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill atau HOTS mencakup proses penganalisan dan menilai. Dalam banyak olahraga, siswa yang memiliki penalaran ilmiah berada pada level ini, mereka mampu mengidentifikasi masalah gerakan, memberikan berbagai teknik, serta mengevaluasi efektivitas suatu strategi gerak. Hal ini berbeda dengan siswa yang berada pada tahap mengingat atau meniru, di mana mereka cenderung melakukan gerakan tanpa memahami konsep yang mendasarinya. Jadi, penalaran ilmiah dalam olahraga memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Siswa dilatih individual, berpikir kritis, analis, dan juga reflektif terhadap setiap proses gerak yang dilakukan. Hal ini pada akhirnya akan mendukung penguasaan keterampilan olahraga secara lebih optimal dan juga berkelanjutan.
Ya, di sini saya Farimaisa Nezepa akan menjelaskan tentang isi dari proposal ini. Setelah dari latar belakang, rumusan masalah dan pengertian dari proposal ini, di sini saya akan menjelaskan isi dari proposal ini, yaitu kaitan teori dan praktik dengan prinsip biomekanika. Konsep keseimbangan atau center of gravity saat melakukan passing, posisi kaki tumpu menentukan stabilitas. Tanpa penalaran ilmiah, siswa hanya tahu kaki harus di samping bola. Dengan penalaran ilmiah, siswa memahami bahwa memperlebar tumpuan akan merendahkan pusat gravitasi sehingga keseimbangan lebih terjaga. Berdasarkan observasi pada pembelajaran konvensional, terdapat beberapa poin krusial yang menjadi masalah. Yang pertama itu ada imita buta atau blind mimicry. Siswa mampu melakukan teknik karena melihat guru, namun ketika situasi permainan berubah dan membutuhkan adaptasi teknik, siswa bingung karena tidak memegang prinsip dasarnya. Yang kedua ada ketergantungan pada feedback eksternal. Siswa hanya tahu mereka salah jika diberitahu guru. Mereka kehilangan kemampuan analisis, kinestik untuk merasakan kesalahan posisi tubuhnya sendiri. Dan selanjutnya yang ketiga ada fragmentasi pengetahuan. Teori olahraga di kelas seringkali dianggap terpisah dengan praktik di lapangan. Padahal keduanya adalah satu kesatuan fungsional. Nah, itu tadi penjelasan dari salah satu isi proposal ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Poin kelima itu ada pendalaman pemahaman teknik. Itu ada penalaran ilmiah memastikan bahwa setiap kontraksi otot dan koordinasi sendi memiliki alasan yang logis. Kemudian memahami kenapa posisi kaki harus tertentu saat menendang bola akan membuat memori otot atau yang bisa disebut dengan muscle memory terbentuk lebih permanen karena didukung oleh memori kognitifnya. Nah, jadi penalaran ilmiah itu fungsinya buat setiap gerakan kita, kayak misalnya menendang tadi itu ngebuat dari otot kemudian ke sendi itu ada alasannya. Nah, alasannya ini yang harus siswa tahu. Jadi nggak cuman berbekal muscle memory aja, tapi juga harus dari otak gitu. Jadi kombinasi dengan muscle memory dengan pemahaman kognitif ini tuh gabungan yang biar lebih nempel dan permanen dan biar nggak gampang lupa siswanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan isi proposal dan isinya pelatihan berpikir kritis dan koreksi mandiri. Melalui proses penalaran, siswa dapat melakukan yang pertama, analisis gerakan, membedah fase awal, fase pelaksanaan, dan fase lanjut sebuah gerakan. Misalkan kita lagi praktik passing bawah sepak bola nih, terus kita tahu nih gerakan saat kita passing itu bolanya salah, malah melambung bukan mendatar, dan seharusnya tuh mendatar. Yang kedua ada identifikasi masalah. Kenapa bola saya melambung terlalu tinggi? Nah, dianalisis itu karena perkenan kaki terlalu di bawah bola. Nah, yang tadi dianalisis gerakan kita itu salahnya di mana. Yang ketiga, perbaikan mandiri, menyesuaikan teknik pada percobaan berikutnya berdasarkan evaluasi mandiri. Sehabis kita tahu nih kesalahan kita di mana dan kita akan mencobanya lagi dengan gerakan yang benar. Ya gimana? Kita evaluasi lagi gerakan kita yang tadi pada saat kita passing. Misalkan nih gerakan kita salah malah melambung. Nah, seharusnya tuh perkenaan bolanya di tengah biar tidak mendatar, bukan perkenaan bolanya di bawah saat passing. Selanjutnya pada bagian peningkatan hasil belajar. Jadi ketika siswa memahami apa sih prinsip ilmiah dalam suatu gerakan, maka hasilnya pun akan menjadi lebih optimal ya. Jadi gerakan yang dilakukan menjadi lebih efisien, fleksibel, akurat, serta memiliki kekuatan dan kecepatan yang lebih baik. Jadi untuk mendukung hal tersebut, guru ini dapat menggunakan beberapa metode pembelajaran. Contohnya, memberikan pertanyaan pemantik dulu sebelum pembelajaran praktik dimulai. Terus juga menganalisis video gerakan siswa. Dan juga bisa melakukan diskusi kelompok-kelompok kecil untuk bisa memecahkan masalah suatu teknik yang akan dilakukan. Jadi dengan cara ini tuh siswa menjadi lebih aktif, berpikir, dan tidak hanya sekedar mengikuti gerakan guru. Nah, terakhir pada bagian kesimpulan. Jadi, penalaran ilmiah ini sangat penting untuk pembelajaran PJOK. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada aktivitas fisik aja, tetapi juga melatih kemampuan berpikir siswa. Dengan memahami konsep di balik setiap gerakan, siswa nggak hanya menjadi lebih terampil secara fisik, tetapi juga lebih kritis dalam berpikir dan juga dapat mandiri dan juga mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna, efektif, dan dapat diterapkan dalam jangka panjang. Baik, terima kasih banyak Ibu Aam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.